Jadi saya akan pakai ini ya. Ah, itu aja. Karena yang utamanya ini. Bentar, asli dulu. 10 tuh, ini tuh bab 10 tuh yang apa? Bakal diacak-acak kalau nggak salah. Jadi penyampaiannya itu bab 10 itu sekarang, jadi di pertemuan ini, dan ada satu lagi yang di minggu ke-12 gitu. Jadi hanya akan dipakai yang saat diperlukan. Ya. Ah, oke. Makanya biasanya tutorialnya pun disatuin bab 10 11 gitu. Karena bab 10-nya itu nggak terlalu ini ya. Oke, dimulai aja. Saya mulai rekam di Teams. Oke, yang pertama itu irisan kerucut. Saya sih eh, hanya akan ngasih dasarnya aja, dan karena apa dimintanya juga yang dasarnya saja gitu. Jadi kalau kita irisan kerucut itu ada 3 macam. Yang pertama itu parabola, yang kedua itu elips, dan berikutnya hiperbola gitu ya. Ada 3 macam. Nah, kenapa namanya irisan kerucut? Karena ya datanya dari irisan kerucut gitu. Kalau kita punya kerucut dua dua apa ya istilahnya? Ya ini aja deh. Ini ilustrasinya gitu ya. Ada 3 macam ini. Jadi ada elips, parabola, dan hiperbola gitu. Ya. Ini kan dua ini kerucut yang saling berhadapan gitu. Kalau diiris seperti ini akan jadi elips, kalau diirisnya seperti ini jadi parabola, kalau seperti ini jadi hiperbola gitu. Ya, makanya namanya irisan kerucut. Dan ya uh, kita mulai dari parabola dulu aja ya, ngikutin bukunya. Di parabola. Sebenarnya kan kita udah sangat familiar dengan parabola gitu ya. Persamaannya itu ya pokoknya ada satu variabel yang pangkatnya 2 itu, pangkat tertingginya 2, dan hanya itu gitu. Jadi ya y sama dengan x kuadrat, nggak nggak dua-duanya kan. Oke, kita kan ada di berantakan ini ngomongnya. Semuanya ini walaupun apa ini kan 3 dimensi gitu ya, ya maksudnya ruang gitu. Tapi yang kita pelajari itu sebenarnya kurva kan. Kurva ini ya di bidang koordinat yang kita sudah kenal gitu. Ada sumbu x dan sumbu y. Kalau parabola itu yang paling tingginya itu kuadrat dan hanya satu variabel gitu ya. Mau variabelnya di x, mau variabelnya di y, yang pangkatnya 2 itu yang paling tinggi dan hanya di salah satu variabel itu. Definisi formalnya sendiri, parabola itu adalah himpunan titik. Ini definisi formalnya ya, tapi ya kita nggak akan terlalu ini sih. Nah, definisi formalnya itu ini, himpunan titik yang jarak ke suatu titik dan jarak ke suatu garis itu sama gitu ya. Jadi semua titik yang mempunyai jarak ke satu titik F dan ke satu garis L itu sama, itu parabola. Ya. Dan L ini disebutnya directrix, directrix, garis directrix, dan F ini fokus. Ya, itu fokus. Gitu, parabola. Persamaan umumnya ya uh, oh bentar. Ini nanti deh, bolak-balik. Persamaan umumnya itu y kuadrat sama dengan 4px gitu ya. Y kuadrat sama dengan 4px. Ini kalau kalau si apa namanya? Ah, ini aja deh. Ada gambar ini.
Kalau puncaknya itu di 0,0 gitu. Kalau puncaknya nggak di 0,0 ya tinggal digeser gitu ya. Ini parabola kayak gini. Tuh. P-nya itu ya ini sini ya fokusnya. Oke, itulah. Itu parabola. Berikutnya adalah apa ini teh? Elips. Ya tadi parabola definisi formanya ini ya. Himpunan semua titik yang memiliki jarak yang sama ke satu titik atau ke fokus gitu, yang jarak yang sama ke fokus dan ke garis direktrix. Kalau elips, kita punya elips. Lingkaran itu elips ya. Nah, jadi ya makanya hanya ada tiga gitu. Nah elips itu definisinya tuh um, bukan ini yang ini. Gitu. Oke, ya, ya Bu, itulah elips. Kalau ini jaraknya sama, kalau ini jaraknya itu sama dengan dikali sesuatu gitu ya. Jadi jarak dari titik ke fokus dan jarak dari titik ke garis ini tuh apa kelipatannya dan e-nya itu kurang dari satu. Kalau e-nya lebih dari satu itu jadinya hiperbola yang satunya lagi. Tuh. Ya, itu elips. Dan bentuk umumnya itu x kuadrat per a kuadrat ditambah b kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Gitu. Kalau A-nya sama dengan B, jadinya lingkaran. Ya. Oke. Dan ya seperti ini. Ini pusatnya di 0,0 ya. Pusat si elipsnya di 0,0. Ini penjelasan lebih lanjutnya gitu. Yang mana A-nya, yang mana B-nya. Terus ini F itu fokus gitu. Ya, seperti itu. Itu elips. Dan yang terakhir hiperbola. Ini ya yang perlu diingat itu ininya aja sih bentuk umumnya dan grafiknya gitu. Kalau ketemu persamaan ini, oh ini elips. Kalau ketemu yang kayak gini, oh ini parabola gitu ya. Walaupun parabola sebenarnya kan udah familiar juga. Dan yang terakhir itu hiperbola. Hiperbola. Ada yang jarak-jaraknya gambarnya sebentar. Ya, persamaan umumnya itu, tapi ya tergantung ini ya. Di X dan Y-nya bisa apa? Tandanya bisa ketukar gitu, yang plus dan minusnya tergantung dia ngadep mana gitu ya. Dan ini penjelasan, ini anatominya gitu. Kalau X-nya yang negatif, Y-nya yang positif, si hiperbolanya itu ada yang jadinya yang di sini gitu. Bukan yang di kiri kanan tapi atas bawah. Gitu. Ininya sih sama. Cuma beda tanda ya ini gitu. Ya.
Jadi kalau ketemu bersama ini hiperbola, ketemu ini elips gitu. Untuk detailnya dapat persamaannya kayak gini, dari mana itu bisa dieksplor sendiri ya. Saya nggak akan terlalu lama di sini. Karena yang utama itu ini. Nah, yang utamanya ini yang saya ganti jadi judul babnya. Representasi parametrik dari kurva. Sekarang kita belajarnya masih di bidangnya apa? Di bidang. Nanti akan belajar di ruang. Kayaknya. Oke. Nah, representasi parametrik dari kurva di bidang itu ini sih intinya. Jadi biasanya kan kita punya persamaan apa kalau kita punya kurva, kurva itu direpresentasikan sebagai persamaan kartesius gitu ya. Jadi yang melibatkan x dan y saja gitu. Nah, kalau persamaan parametrik itu x dan y-nya itu direpresentasikan sebagai fungsi terhadap suatu parameter. Di sini parameternya itu t gitu. Dan t-nya itu biasanya dalam satu interval gitu ya. Suatu interval. Dan f dan g-nya kontinu di interval itu. Gitu. Itu representasi parametrik. Gitu. Dan ada beberapa istilah yang terkait dengan ini dan mungkin istilah ini cukup penting nanti gitu di pas kita belajar kalkulus vektor. Kayaknya lebih gampang kalau dikasih ilustrasi aja gitu. Ada istilah sederhana, ada istilah tertutup gitu. Sederhana itu kalau misalnya semua titik yang dilewati itu berbeda gitu ya. Oke. Oh ya, bedanya representasi parametrik dengan koordinat representasi kartesius dari satu kurva itu, representasi parametrik secara umum punya arah gitu. Karena T ini bisa dibayangkan sebagai waktu gitu ya. Kalau mau lebih ini, jadi T yang kecil itu awalnya, T yang gede itu akhirnya. Jadi ada perjalanan dari awal ke akhir gitu, makanya ada arah gitu ya si kurvanya. Jadi selain kurva aja ada arah juga. Nah, tadi simple itu sederhana itu kalau semua titik yang dilewatinya berbeda ya. Untuk setiap T, X, Y-nya berbeda semua. Oke. Bukan berbedanya itu semuanya gitu ya, X dan Y-nya. Jadi nggak ada pasangan X, Y yang untuk T yang sama gitu. Itu sederhana. Bisa dilihat kan contohnya. Ya ini sederhana, ya ini tidak sederhana karena ada titik yang dilewati dua kali gitu oleh kurva itu. Yang ini juga sama. Di sini kan dilewati dua kali. Ya, itu sederhana dan tidak sederhana. Yang kedua itu tertutup dan tidak tertutup. Itu cukup jelas sih. Kalau awal dan akhirnya beda, itu tidak tertutup. Kalau awal dan akhirnya sama, itu tertutup. Ya. Oke. Oh, sorry. Daftar hadirnya. Oke. Ya, silahkan isi daftar hadirnya. Lupa. Gitu. Nah, yang dipelajari di sini sih ngubah ini ya. Uh, Kalau kita punya representasi parametrik, coba cari representasi uh, kartesiusnya dan sebaliknya gitu. Dan juga menggambarkan kurva dari representasi parametrik ya. Itu yang akan kita pelajari. Dan ya tentunya manipulasi kalkulusnya. Jadi turunannya dan integral yang melibatkan parameter. Oke, ya kita mulai dari ini aja ya. Mengubah dari
parametrik ke Cartesius. Menghilangkan parameter. Ini kali. Menghilangkan parameter. Jadi misalkan kita punya X sama dengan T kuadrat plus 2T, terus Y sama dengan min 3 gitu. T-nya di antara min 2 dan 3. Terus kita mau mencari persamaan Cartesiusnya itu cukup mudah ya kalau yang ini, karena ya ini contoh gitu. Biasanya tujuannya itu karena kita mau mengubah ini ke dalam Cartesius, artinya T-nya itu dihilangkan gitu. Kalau kita bisa mengganti T dengan variabel X atau Y dan T yang di variabel X itu diganti, itu bisa mudah gitu. Dan yang ini kan kita bisa melakukan. Dari Y sama dengan T min 3, kita dapat Y plus 3 sama dengan T. Artinya ya X sama dengan Y plus 3 kuadrat plus 2 Y plus 3. Ya. Ini kalau kita jadi Y kuadrat plus 9 salah. X sama dengan Y kuadrat plus 8 plus 15. Ya. Ini jadi Y plus 4 kuadrat. Tapi 4 kuadrat kan 16. Ini 15. Pindah. X-1 sama Y plus 4 kuadrat. Ya. Jadi ini parabola yang menghadap ke kanan ya. Dan pusatnya bukan pusat, puncaknya itu di min 1,4. Atau ya kita bisa gambarkan seperti ini jadinya. Ya. Kalau X-nya min 2 karena kita tahu X-nya dari min 2 sampai 3 kan. Terus yang namanya parameter itu mulus gitu. Jadi kita bisa coba-coba min 2. Kalau X-nya kalau T-nya min 2, X-nya 0,5. Jadi dimulai dari 0,5 dan diakhiri dan berakhir di 15,0. Ya. Jadi mulai dari sini, berakhir di sini. Jadi arahnya itu ya kayak ada panah ini nggak kelihatan. Ini panahnya. Kurvanya seperti ini. Jadi biasanya ya kalau parameter tergantung juga sih sebenarnya. Karena interval itu bisa dari min hingga sampai hingga juga gitu. Jadi belum tentu ada awal dan akhir, tapi yang pasti ada arah gitu. Ya. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi kita coba kalau kita mau mengubah dari parameter ke Cartesius, kita coba hilangkan T-nya. Entah hilangkan dengan cara substitusi kayak gini atau mungkin ada cara yang lain gitu ya. Ya tergantung bentuk parameternya. Oke. Kalau menggambarnya biasanya sih tujuan kita ngubah dari parameter ke Cartesius itu karena kita terbiasa menggambar di Cartesius gitu. Makanya kalau disuruh gambar ini, oke. Cobain pakai Cartesiusnya dulu. Dan dapat ini kan, ini parabola, grafiknya kayak gini. Terus baru dilihat awalnya di mana, akhirnya di mana, kita masukin arahnya gitu ya. Jadi kita bisa tahu arahnya ke situ. Gitu. Ya. Bisa juga kita menggunakan ini sih untuk menghilangkan T itu. Ya ini cukup ini sih. X sama dengan A cos T, Y sama dengan A sin T, jangan ada lagi deh. P gitu ya, P sin T, terus ini T dari 0 sampai 2pi. Ya ini rada susah kalau misalnya kita mau menghilangkan, kalau kita mau mencari T sama dengan sesuatu terus diganti ke yang sebelahnya gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan
identitas trigonometri kalau ini. Cos T-nya X per A, Y per B-nya itu sin T. Jadi kita punya sin kuadrat T plus cos kuadrat T sama dengan 1. Dan ya tinggal substitusi gitu ya. Jadi Y per B tambah X per A kuadrat sama dengan 1. Gitu. Ya. Dan ini jadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini elips gitu. Oke. Jadi kita bisa gambarkan elipsnya. Ini ada toolsnya, jadi saya bisa gambar. Pusatnya di 0,0. Terus yang X itu ini A ya. A. Kalau Y-nya 0 kan, X-nya itu plus minus A. B. B. Oke. Nah, arahnya gimana ya? Arahnya kita lihat awalnya di mana gitu. Terus cobain aja akhirnya di mana. Bikin tabel kayak gini. Ya. T, X. Kalau T-nya 0, X-nya itu cos jadi A, ini 0. Berarti mulainya dari sini. Dan akhirnya kalau 2pi, 2pi juga di A,0 ya. Karena A. Jadi ini tertutup, ya udah kelihatan kan ini bakal, belum tentu juga. Soalnya bisa aja setengah elips atau seperempat elips gitu ya. Tapi ini ternyata full satu elips. Ya 0 sampai 2pi sih, mungkin kelihatan dari situ. Terus dimasukin lagi, misalnya pi gitu ya. Pi. Kalau pi itu min A,0. Masih nggak tahu arahnya kemana ya, karena pi itu yang di sebelah sini, yang di sini. Jadi bisa aja ke bawah, bisa ke atas, masih ambigu. Jadi dicobain lagi pi per 2. Kalau pi per 2 ini 0, ini B. Oke. Jadi ke atas ya arahnya, gitu. Berlawanan arah jarum jam. Oke. 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 Silakan dicoba ini, apakah apa? Coba cari persamaan kartesiusnya terus coba gambarkan gitu. Silahkan coba sambil nunggu kalau misalnya ada pertanyaan. Saya tunggu berapa? 3 menit gitu? Ya 5 menit ya. Di sini 7.32. 7.32. Kalau ada pertanyaan tanya.
Ini sebenarnya sengaja dikelompokin karena ya untuk menunjukin bahwa representasi parametrik dari suatu kurva itu bisa berbeda-beda gitu ya. Untuk kurva yang sama dengan arah yang sama gitu, itu bisa beda-beda. Ini gambarnya saya serahkan ke kalian ya. Saya coba mengubah semuanya menjadi kartesius saja gitu. Jadi gambarnya saya serahkan ke kalian. Tekniknya kayak tadi gitu ya. Gambar dulu, terus lihat awal akhirnya di mana, terus ya tentukan arahnya gitu. Kalau misalnya arahnya masih ambigu ya dicoba lagi masuk yang di tengah-tengah gitu ya. Yang di dalam sih nggak harus yang di tengah-tengah. Jadi nggak harus apa yang awal dan akhir sih harus ya, karena kita perlu tahu awalnya di mana, akhirnya di mana. Tapi yang di tengah ini nggak harus setengahnya gitu. Yang di antara 0, 2 bisa aja cobain langsung di per 3, udah ketebak, oke, ya arahnya ke situ. Ya, karena ya kalau ngelihat contoh-contoh yang lain sebenarnya arahnya pun bisa ambigu gitu. Walaupun kita udah tahu arahnya berlawan arah jam-jam, tapi bisa aja setelah itu membalik arahnya. Gitu. Itu bisa terjadi, tapi untuk sementara kita asumsikan itu tidak dulu gitu ya. Ya pasti ada sih yang kayak gitu. Kayaknya di beberapa soal latihan bakal ada gitu ya di tutorial. Nah, oke, ini dulu. Ini cukup mudah ya. Kan X-nya itu akar 1 min T kuadrat, Y-nya sama T, kita bisa langsung ganti gitu. T-nya dari min 1 sampai 1. Ini jadi X sama dengan akar 1 min Y kuadrat. Di sini kita dapat kuadratkan pindah ruas jadi lingkaran, tapi nggak semua lingkaran. Kita tebak aja dari saat T-nya min 1, awalnya di mana, akhirnya di mana, terus kita ambil lingkaran bagian mana gitu ya. Dan dari situ arahnya bisa kita tebak. Terus yang B, X-nya apa lupa? Cos. Oke. Cos T, Y-nya sin T, dan ininya dari per 2 sampai pi per 2. Ya, ini kuadrat kan? Cos kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Lingkaran lagi. Terus lihat awalnya di mana, akhirnya di mana, arahnya kemana gitu. Ya. Dan yang terakhir, C, X-nya itu 1 min T kuadrat. Ini min 1 T 1. Gimana ini menghilangkannya? Kalau dijumlahkan itu jadi 1 min T kuadrat 1 plus T kuadrat ya. Kalau dikurangkan, coba aja. X tambah Y. Nggak tahu ini benar. Ini jadi 1 min 1 plus 2 T min T kuadrat. Oh, nggak bisa. Kalau X min Y, 1 min 2 T min T kuadrat. Nggak membantu banyak. Oke. Karena biar saling menggunakan. Oke, kalau dikuadratkan gimana? Yang Y-nya. X dan Y-nya dikuadratkan ya. Terus coba dijumlahkan. Siapa tahu jadi 1 gitu. Oke. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan yang ini kan jadi berapa? 1 min 2T kuadrat ya 2T kuadrat plus T pangkat 4
plus 4 T kuadrat gitu ya. T kuadrat, 4 T kuadrat, 1 min T kuadrat, 1 min 2 T kuadrat plus T pangkat 4 ya. Ini jadi T pangkat 4 plus 2T 1 ya. T plus T kuadrat kuadrat. Ya ini jadi 1. 2T kuadrat. Yang atas itu kan 1 plus T kuadrat, yang bawah ya 1 plus T kuadrat. Ini 1. Gitu. Ya. Lingkaran lagi dan jadi 1 seperti biasa, awalnya di mana, akhirnya di mana, arahnya kemana. Ya. Harusnya dapatnya grafiknya seperti ini. Semuanya. Jadi untuk satu kurva itu bisa direpresentasikan dengan beberapa parameter gitu ya, dengan beberapa persamaan parameter. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau enggak lanjut. Ini contoh lagi sih, dan ini ada apa? Ada aplikasi ininya ya, fisiknya. Sikloid. Sikloid itu kurva yang mengikuti satu titik dalam lingkaran yang digelindingkan gitu. Ya, ini lingkarannya, jari-jarinya itu ya inilah jari-jarinya. Berapa ini jari-jarinya? Jari-jarinya 1 biasanya. Oh enggak, ini A. Jari-jarinya ini udah ada A. Ya. Jari-jarinya A digelindingkan gitu. Kita lihat satu titik ini bakal mengikuti kurva ini. Nah ini tuh namanya sikloid. Gitu. Kurva ini. Ya. Dan sikloid ini kalau di fisika salah satu ininya gitu ya, itu muncul di apa sih? Namanya apa sih gitu? Asalnya. Lupa namanya apa. Pendulum, pendulum. Terus kalau ya pendulum. Dan kurva ini tuh bukan menunjukkan. Kalau kita punya benda gitu ya di apa? Udahlah. Pokoknya kalau pendulum bakal gitu sih. Karena ini tuh yang paling paling cepat gitu ya. Jadi secara natural bakal membentuk sikloid. Salah satu ini saya nggak terlalu ngerti soal fisika. Oke, ininya gimana persamaannya? Nah, kita bisa lihat di sini gitu ya. Dan kita bisa lihat X, Y. Kita mau mencari X, Y ini. Nah, X itu apa? X itu di sini kan si M ya. Dari titik O, ini sebut aja O, itu OM. Ya. Dan OM itu apa? OM itu ya dari ON dikurangi MN kan. Ya, dapatnya OM. ON itu apa? ON itu ini kan berjalannya udah sejauh T ya. Jadi dari O ke N itu ya A dikali T. Ya. T. Jari-jari lingkarannya. Jadi udah menempuh sejauh ini. Gitu. Ya. Dan ini kan A dikali T.
keliling lingkaran, bukan keliling lingkaran, keliling sebagian ini tuh akar T gitu ya. Oke. Minus si MN. MN-nya itu apa? MN itu ini kan, atau ya PR gitu. PR. Kalau ini T, yang ini kan asin T. Ya, ya bisa jadi A, T, T gitu. Ya, itu X. Parameternya udah ada. Y-nya, Y-nya itu M sampai P ya, di MP. Dan MP itu sama aja dengan NR. Ya, ini M ke P, ini N ke R. Dan NR itu NC, jari-jari lingkaran ditambah CR. NC-nya itu ya jari-jari lingkaran A, terus CR-nya itu kalau ini T minus cos ya, minus A cos. Minus karena si apa cosnya itu kalau T kan negatif ya. Ini kan sudut di antara pi per 2 sampai pi si T-nya. Atau ya kita bikin sudut baru di sini gitu. Sudut baru di sini itu pi min T dan ya cos pi min T itu min cos T. Dapatnya kayak ini jadi satu min cos T. Gitu. Jadi sikloid itu persamaan parameter ya. Persamaan parameter dari sikloid sikloid yang lingkaran jari-jari A secara umum ya sama A satu cos T. Dan T-nya ya tergantung mulainya dari mana sih. Kalau mau mulai dari nol ya boleh gitu. Kalau kalau nggak ya udah. Ini dimulainya dari nol. Sebenarnya bisa dari minta hingga sampai tak hingga gitu ya. Nggak masalah. Ada pertanyaan? Oke. Kalau enggak, kita lanjutkan. Nah, berikutnya ini kalkulus dari fungsi parameter. Jadi turunan dan integral. Jadi kalau kita punya persamaan parameter X dan Y gitu, itu kan ya kita bisa dalam tanda kutip bukan dalam tanda kutip, emang bisa gitu ya. Kalau kita punya kurva gitu, kalau kita punya kurva seperti apapun, ya kayak gini gitu. Mau kurva seperti apapun, kalau kita punya titik di sini, titik apa, suatu titik di kurva, kita bisa mencari bukan kita bisa mencari titik ini tuh pasti ada garis singgungnya gitu ya. Well, enggak juga sih. Kalau kurvanya mulus ada garis singgungnya. Kalau kurvanya enggak mulus ya enggak. Ini ada garis singgungnya gitu. Dan garis singgung itu kan terkait dengan turunan, tapi spesifiknya turunannya itu dari dx gitu ya. Jadi turunan dia terhadap x. Nah, kalau kita punya bentuk persamaannya itu direpresentasikan oleh parameter,
DDX sama dengan FTI sama dengan GT, kita bisa mencari DDX-nya, kemiringan garis singgung di situ, gitu, di titik itu, tanpa mencari persamaan kartesius dengan menggunakan ini. Jadi DDX itu sama dengan DDT per DXDT. Ya, gitu. Oke, buktinya cukup mudah sih, menggunakan aturan rantai dan ya gitulah. Jadi DDT itu DDX dikali DXD terus pindah ruas. Dapat DDX-nya itu DDT per DX. Gitu. Kalau nyarinya sih ya langsung aja ya. Kalau kita punya misalnya X-nya itu 5 cos T, Y-nya itu 3 sin T, ya di antara 0 dan 3 gitu. Terus kita mau mencari kemiringan garis singgung di T sama dengan berapa gitu. Ya kita bisa menggunakan DDX sama dengan, nggak perlu mencari persamaan kartesiusnya gitu, langsung aja sih. DDT-nya apa? 3 sin T diturunin jadi 3 cos T, dan DXDT itu 5 cos T diturunin jadi min 5 sin T gitu ya. Atau ini min 3/5 kotangan T. Oke. Kalau ditanya untuk T berapa ya tinggal diganti. Ya. Oke. Nah, kita juga bisa mencari turunan kedua dan seterusnya dari sini. Tapi ingat yang dipakai itu tetap yang ini gitu ya. DX itu ini. Nah, turunan kedua berarti gimana nyarinya? Kalau mau nyari turunan kedua itu kan turunan pertama dari turunan pertama. Kita bisa D dari dx dx ya. Oke. Jadi ya D dari dx dt per dx dt. Sudah. Ya. Turunan dari dx ya turunan dari atas yang ini ya, yang kita udah cari. Turunan dari ini tuh ya kotangan turunannya kotangan kosekan kosekan kuadrat minus kosekan kuadrat. Jadi ini tinggal 3/5 kosekan kuadrat T. Terus dx dt-nya ya min 5 sin T. Ini jadi min 3/25 kosekan pangkat 3 T. Gitu. Dan seterusnya. Turunan ketiga itu apa? Turunan ketiga itu turunan pertama dari turunan kedua. Jadi bisa menggunakan ini diganti turunan kedua, yang ini diganti turunan kedua. Gitu. Ya. Dan seterusnya. Itu cara nyari turunan dari fungsi parameter. Ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak kita lihat yang satunya ya. Ini turunan. Berikutnya integral. Tapi integral ini spesifik sih, enggak, kita nggak mencari integral yang apa? Ya integral dari kurva ini kayak gimana gitu. Kita nggak ngelihat geometrisnya kayak gitu. Tapi kalau kita punya parameter apa fungsi parameter seperti ini, terus kita punya bentuk integral seperti ini gitu, kita bisa menggunakan parameter itu untuk cari integral. Ya, ya contohnya. Misalnya integral dx gitu ya. Terus kita tahu x-nya itu
itu 2T kuadrat min 1 dan Y-nya itu T kuadrat plus 2. Gitu ya. Kalau kita mau, ini integral dari 1 sampai 3. Biasanya selalu integral tentu sih. Dan kita bakal menemukan integral seperti ini di bab kalkulus vektor gitu. Jadi sebenarnya fungsi parameter ini untuk menyiapkan ke situ sih. Kita akan menggunakan banyak fungsi parameter untuk kalkulus vektor. Ya, yang kuliah ini beda sendiri gitu dari kuliah yang mat 2A. Ya. Oke. Kalau kayak gini ya tinggal diganti semua ke dalam T. Kalau kita punya Y-nya itu T kuadrat plus 2 ya ganti Y-nya dengan itu. Terus di sini ada dx ya. Terus kita punya x-nya 2t kuadrat min 1. Kita bisa mencari dx-nya. Dx-nya itu apa? 4t dt ya. Tinggal diturunkan saja. Oke. Terus 1 dan 3-nya itu kan punyanya si x. Karena ini kan terhadap x. Oke. Ini 1 dan 3 itu punyanya x. Karena ini integralnya terhadap x. Jadi kita harus mencari nilai t untuk x sama 1 dan x sama 3. Jadi kalau x-nya 1, t-nya itu 1 sama dengan 2t kuadrat min 1. Ini jadi t-nya 1 ya. Plus minus 1. T-nya 1. Bentar, plus minus 1. Oh, oke. Jangan pakai yang kuadrat sih. Harusnya tidak memunculkan dua nilai. Ganti aja. Kalau misalnya ada plus minus 1, kita harus si T-nya harus ada restriksinya gitu kayak yang di atas ya. T-nya di antara berapa sampai berapa. Gitu. Karena nilai T-nya harusnya dapatnya cuma 1. Berikutnya kalau Y-nya kalau X-nya 3, T-nya itu ini bisa 3 sama dengan 2T min 1, jadi T-nya 2. Gitu ya. Jadi integral ini, integral 1 sampai 3 y dx, itu sama dengan integral dari 1 sampai 2. Jadi X sama dengan 1 diganti T sama dengan 1. X sama dengan 3 diganti T sama dengan 2. Y-nya diganti T kuadrat plus 2. Dan dx-nya diganti 2 T. Ya. Ini T kuadrat. Oke. Dari sini sih integralkan seperti biasa. Ini jadi 2, terus T kuadrat sepertiga T pangkat 3, 2T dari 1 sampai 2. Oke. Ini 2 dikali 8/3 plus 4 minus sepertiga min 2. Oke. Oke. Ya ini silahkan sederhanakan sendiri. Kalau misalnya kita punya yang seperti ini juga sama gitu ya. Jadi kalau kita punya 3 x kuadrat plus 1 dy gitu ya. Terus x-nya itu 1, y-nya itu 1 gitu. Ya, yang dicarinya kan dy sekarang. Jadi 2 dy. Batasnya punya si y karena integralnya kan terhadap y. Jadi kalau y-nya 1, ini 1 sama 2t plus 1. Jadi t-nya 0. Ya. Terus kalau y-nya 3, 3 sama 2t plus 1. Jadi t-nya 1. Oke. Ya integral ini 1/3 x kuadrat plus 1 dy sama dengan integral 01
T kuadrat, T pangkat 3 plus 1 plus 1 gitu ya. Jadi T pangkat 3 plus 2 plus 2 dt dan seterusnya. Oke, bisa dibuat seperti ini. Bahkan mungkin ekstrimnya ini saya sarankan ke kalian ya. Misalnya 1 sampai 3 x dy tambah 2y dx gitu. Nanti bakal ketemu integral yang seperti itu. Ya ini nanti aja. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak contoh yang terakhir. Ini sikloid satu ini ya, satu siklus. Kita mau mencari luas ini. Gitu. Nah, luas itu bentar sikloidnya itu kan x sama dengan a tan sin t, y sama dengan a 1 min cos t, terus t-nya itu kan dari 0 sampai 2pi. Oh ya, ini nggak harus dikasih batas sih. Nggak harus. Jadi ini t-nya dari 0 sampai 2pi. Ya batasnya tahu karena kita tahu bentuk parameternya ya. Kalau kita mau mencari luasnya, luas itu kan kalau misalnya ini tuh y sama dengan fx, luas itu kan integral dari a sampai b gitu ya, dari 0 sampai 2pi a fx dx gitu. Ya. Atau ya in 0 sampai 2pi a y dx. Oke. Kalau misalnya y-nya sama dengan fx dx gitu. Ya. Integralnya kan integral fx dx. Kalau kayak gini. Ya. Jadi yang kita cari kalau kita mau menghitung luas itu sebenarnya kita mencari integral ini. Dan mencari integral ini, kalau kita tahu parameternya, kita bisa melakukan hal yang sama gitu dengan ini. Ya. Oke. Jadi pertama ada x, dx. Dx itu turunan at itu a, turunan sin t itu a cos t. Ya. Terus saat x-nya 0, ya jadi at sama dengan a sin t per t sama dengan 0 ya. Berarti sin t-nya 0. Sin t-nya 0 ya t-nya 0. Terus kalau 2pi ya dapatnya 2pi A dapatnya 2pi ya. Dimasukin aja atau bisa dilihat dari batas ini sih sebenarnya. 0 sampai 2pi y itu asin. Bukan asin. 1 min cos t dan dx ini ada dt-nya. A-nya keluarin aja 1 min cos t. Gitu. Ya. Jadi A kuadrat 02pi 1 min cos t dikuadratkan gitu. Ya. Sama-sama 1 min cos t. 1 min 2 cos t plus cos kuadrat t dt. Satu kan udah jadi t, 2 cos t itu 2 sin t, yang ini perlu jadi 02pi diubah jadi 1 plus cos 2t per 2 dt. Ya. Ini lupa batasnya dari 0 sampai 2. Ini jadi 2pi kan ya. Ini sin 0, 0, sin 2pi 0, 2pi min 0, 2pi gitu. Terus yang ini jadi setengah T plus seperempat sin 2T. Dari 0 sampai 2pi. Oke. Ini jadi 2pi tambah pi. Kalau 0, 0.
dua-duanya. Ditambah sin 4 pi 0 ya. Jadi ya, jadi 3A kuadrat gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau enggak ya sudah gitu ya. Jadi uh, kalau kita lihat ini sementara ya bab 10 itu segini. Berikutnya pertemuan berikutnya kita akan pindah ke bab 11. Nanti kita akan balik lagi ke bab 10 setelah kita belajar bab 12. Karena untuk sekarang sih belum perlu pengetahuan itu. Yang disimpan itu koordinat polar gitu. Jadi kita akan balik lagi ke sini. Irisan kerucut yang penting sih tahu, kita bisa tahu dan bisa membedakan parabola itu persamaannya seperti apa, ini parabola, elips itu seperti apa, ini persamaan elips, terus hiperbola gitu ya, dan ini hiperbola. Dan yang lebih penting lagi itu kita mengenalkan bentuk baru dari fungsi. Gitu. Jadi kalau kita punya kurva itu kan sejauh ini representasinya itu y sama dengan sesuatu atau persamaan gitu ya, persamaan seperti ini. Ini bukan fungsi kan, ini persamaan. Gitu. Nah ini kita buat persamaannya dipaksa jadi fungsi, tapi nggak bisa jadi satu fungsi, jadi dua fungsi. X-nya satu fungsi sendiri, Y-nya satu fungsi sendiri. Tapi semuanya itu tergantung dari variabel yang sama. Makanya disebutnya persamaan parametrik gitu ya. Karena kita menyatakan X dan Y dalam suatu parameter P. Gitu. Dan di sini ada beberapa contoh menghilangkan parameter, jadi mengubah fungsi parameter ke dalam fungsi kartesius gitu. Ya. Dan ternyata fungsi parameter itu nggak tunggal ya, bisa bermacam-macam. Ini contohnya. Dan ya ini seperti. Terus kita juga harusnya sudah bisa menurunkan fungsi parameter, mencari turunan dx dari kalau kita tahu fungsi parameternya dan mengintegralkan bentuk-bentuk tertentu gitu. Oke, yang terkait dengan fungsi parameter gitu. Di pertemuan berikutnya kita pindah ke bab 11. Tapi nanti kita balik lagi. Oke. Ada pertanyaan?
Oke, kalau enggak ya sudah. Sampai ketemu besok. Besok kita ya. Yang pertama, ya udah. Kalau udah terlanjur mah ya mau gimana? Ada pertanyaan lagi? Ntar saya ganti deh. Uh, nim tugas X. Nim bab. Oh ya. Ganti bab deh. Bab keberapa? Oke, lupa ganti. Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak ya sudah ya. Uh, ya, sampai ketemu besok. Besok kita tutorial yang bab 9 gitu. Membahas tutorial ya, yang 4 tutorial. Terus saya lupa minggu keberapa. Ya, harusnya udah ada ya. Minggu keberapa kita akan KBF lagi. Kalau nggak nanti diingatkan dekat-dekat. Ada tuh KBF-nya. Nanti dekat-dekat tanggalnya akan diumumkan sih. Mungkin 1-2 minggu lagi ya. Jadi sampai ketemu besok. Oke. Gimana? Oke, ini saya start ya.